Kesejajaran dalam kalimat atau penggunaan bentuk-bentuk yang sama untuk menyatakan gagasan yang sama sederajat yang terdapat dalam suatu kalimat akan mendukung keefektifan kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Demikian pula untuk kategori yang lain. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. B. Harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Yang ketiga, penekanan. Penekanan dalam kalimat digunakan oleh seseorang agar bagian yang mendapatkan penekanan itu mendapat perhatian yang cukup besar oleh pembacanya. Dalam bahasa lisan, biasanya penekanan itu menggunakan ucapan yang diperlambat, suaranya keras, atau intonasi yang tinggi. Dalam bahasa tulis, penekanan dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut. A. Posisi di dalam kalimat. Bagian-bagian yang ingin ditekankan dapat diberikan pada posisi depan sebuah kalimat. Pengedepanan bagian yang ingin ditunjukkan itu bisa mengenai subjek, predikat, objek, atau unsur lain sebuah kalimat. Contoh, presiden menegaskan agar tidak selalu untuk disiplin. B. Urutan logis. Jika kalimat yang dibuat berupa penggambaran tentang peristiwa atau kejadian itu hendaknya diurutkan secara logis. Hal ini akan sangat membantu pemahaman pembaca. Demikian pula urutan mengenai tingkat kepentingan maupun proses. Misalnya 1, 2, dan 3. Kecil, sedang, dan besar. Anak
Persoalan kecermatan dalam pemakaian bentuk kebahasaan adalah persoalan yang sangat tidak mudah untuk diselesaikan. Banyak kesalahan kebahasaan yang dilakukan oleh para penulis, peneliti dan peneliti bahasa yang terkadang penyebabnya adalah ketidaktelitian dan memperhatikan bentuk-bentuk kebahasaan. Adapun yang dimaksud dengan kecermatan bahasa itu pada intinya adalah kehati-hatian dalam menyusun kalimat dan bentuk-bentuk kebahasaan yang lain, sehingga hasilnya tidak akan menimbulkan tafsir ganda. Satu atau tidaknya bentuk kebahasaan yang digunakan seseorang akan sangat ditentukan oleh pilihan kata oleh orang yang menggunakan kata yang bersangkutan. Bahasa yang cermat biasanya adalah bahasa yang cenderung bersifat santun. Dengan bahasa yang benar-benar cermat dan santun demikian itu, hubungan yang harmonis dan relasi yang cenderung positif akan terjadi dengan baik. Oke, baik. Saya serahkan kepada peserta juga. Ya baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh presentator pertama, Muhammad Adrian Maulana. Di sini saya akan menjelaskan struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat efektif harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dengan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat strukturnya kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Setiap unsur dari kalimat efektif yang pada umumnya terbuat dari kata harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Kata-kata itu harus diurutkan sesuai aturan yang dibiasakan, tidak boleh menyimpan apalagi bertentangan. Contoh, saya menulis surat untuk ibu. Efek yang ditimbulkan akan sangat lain jika diucapkan dengan kalimat untuk ibu saya menulis surat. Nah, selanjutnya, hal-hal yang tidak menyebabkan sebuah kalimat tidak efektif. Ketidakefektifan kalimat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni adanya kontaminasi atau keracunan. Kemudian adanya pleonasme, ambiguitas, ketidakjelasan unsur kalimat, kemubasiran preposisi, kesalahan nalar, ketidaktepatan bentuk kata, ketidaktepatan makna kata, pengaruh bahasa asing dan pengaruh bahasa daerah. Nah, selanjutnya syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Pada kalimat ini harus memakai ejaan atau tanda baca yang tepat. Kata baku juga harus menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang dituliskan ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Kalimat yang paling sederhana adalah mempunyai susunan subjek dan predikat lalu ditambahkan dengan objek, pelengkap dan keterangan. Kemudian mengefektifkan sebuah kalimat, maka buat kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan pada kalimat, subjek dan predikat diharuskan selalu berada pada awal kalimat. Ketiga, tidak boros. Jangan sampai kalimat yang terlalu banyak menggunakan kata-kata atau bisa terlihat bertele-tele. Lihatlah susunan kalimat yang itu pasti dan ringkas agar si pembaca atau pendengar lebih mudah memahami gagasan yang akan dituangkan. Dan yang keempat atau yang terakhir, tidak ambigu. Syarat terakhir pada kalimat efektif yang menjadi sangat penting sekali untuk menghindari pembaca atau pendengar dari multivitas tafsir. Dengan menggunakan susunan kata yang ringkas, sistematis dan sesuai kaidah-kaidah kebahasaan, pembaca atau pendengar tidak kesulitan menangkap kalimat yang ditulis sehingga tidak ada kesan ambigu. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami mengenai kalimat efektif. Jika ada kata-kata yang salah atau kalimat yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kirim dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.